Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para pendengar serta pemirsa Roja TV dan Radio Roja yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ketiga hari tasyrik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kepada kita untuk melakukan berbagai aktivitas kita dan serta melindungi kita dari berbagai bentuk hal-hal yang akan mengganggu kemudahan kita di dalam melaksanakan aktivitas kita, baik yang berhubungan dengan ubudiyah kita kepada Allah SWT maupun dalam urusan dunia kita. Pemirsa dan pendengar Allah SWT, tak lupa pula di hari penuh berkah ini, hari Jumat, kita dianjurkan oleh Rasul kita SAW untuk memperbanyak ungkapan salawat dan salam terhadap beliau. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, pada kesempatan Jumat pagi ini kita akan membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kekuasaan Al-Mustadi'u bi amrillah, Khalifah Al-Mustadi'u bi amrillah, yaitu seorang raja yang menguasai daerah Syam dan Halab, Halab dan daerah Damaskus, yaitu yang dikenal dengan Nuruddin Zinki, terkenal dengan sejarah itu namanya Nuruddin Zinki, yang beliau ini merupakan seorang raja yang di bawah kekhalifahan Bani Abbasiyah yang punya peranan sangat penting di dalam mengembalikan wibawa kekhalifahan, di samping itu juga memberikan kewibawaan kaum muslimin di hadapan musuh-musuh, terutama pasukan salib, pasukan Salibiyah yang telah banyak mengambil wilayah-wilayah Islam karena kondisi kekhalifahan dan kondisi situasi politik di akhir-akhir kekuasaan Bani Abbasiyah ini mengalami kemunduran dari berbagai bidang, dan baru bangkit kembali di masa Al-Mustanjibillah, kemudian Al-Mustadi'u bi amrillah, mulai kembali kekuatan itu tersusun secara khusus di masa Al-Mustadi'u bi amrillah, yaitu seorang khalifah yang saleh dan juga para gubernur yang dianggap raja, yaitu ada raja Mesir dan raja yang ada di Syam atau Halab dan Damaskus, yang memiliki komitmen dengan kesetiaan kepada khalifah, sehingga di masa kekhalifahan Al-Mustadi'u bi amrillah ini kembali wilayah-wilayah Islam di bawah naungan khilafah, dan khalifah kembali memiliki wibawa dan mengambil posisi yang peranan penting di dalam mengendalikan secara umum urusan kaum muslimin, walaupun secara juklak pelaksanaan di tempat di wilayah masing-masing itu lebih tafsilnya atau lebih rincinya, pelaksanaan teknisnya itu dilakukan oleh di antara Nuruddin Zinki yang ada di daerah Damaskus, Syam, termasuk di bawahnya ada Syria, Libya yang sekarang, dan juga termasuk di Mesir adanya Salahuddin Al-Ayyubi. Ini dua raja ini yang atau dua gubernur lah bahasa kitanya, yang setia mengembalikan kembali kekuatan Ahlus Sunnah terutama di Mesir, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Salahuddin Al-Ayyubi juga mengambil tindakan tersebut berdasarkan desakan dan masukan daripada Nuruddin Zinki, yang dimana ketika Salahuddin Al-Ayyubi sebelumnya terlambat melaksanakan ultimatum atau usulan dari Nuruddin Zinki untuk menghentikan azan dengan pola atau bentuk cara orang-orang Fatimiyah Ismailiyah yang menambah azan dengan lafaz hayya ala khairil amal, itu disuruh diberikan masukan oleh Nuruddin Zinki kepada Salahuddin Al-Ayyubi untuk dihentikan. Kemudian juga untuk menjadikan mimbar-mimbar adalah milik khilafah, artinya dinisbahkan bahwa khutbah di situ adalah sebagai pengganti pelaksana atau penjalan tugas dari khalifah secara resmi.
Jadi kalau di dalam Islam yang berhak memberikan khutbah ya kalau di Madinah dulu semasa hidupnya Rasulullah SAW, kemudian pada Khulafaur Rasyidin ada khalifah sendiri yang mengimami solat, yang menjadi khatib, yang juga imam salat Idul Fitri dan Idul Adha, begitu seharusnya. Nah kalau di wilayah-wilayah yang jauh itu artinya mereka sebagai pengganti dari khalifah itu melaksanakan tugas-tugas itu, maka mereka melaksanakan khutbah di Mesir saat itu sudah atas nama khalifah, yaitu Al-Abbasiyah, yaitu di masa pemerintahan Al-Mustadi'u bi amrillah. Baik. Kenapa pentingnya kita melihat Nurdin Zinki ini? Kita ingin memberikan semoga saudara-saudara kita yang memegang amanah sebagai pejabat, ya, baik pejabat publik dan urusan masyarakat umum, urusan negara, menjadikan figur-figur terbaik di kalangan umat ini sebagai tauladan mereka dalam mengurus urusan ini. Bagaimana dia mudah mendapat urusan dari Insya Allah, di kala mana mereka betul-betul menunjukkan keikhlasan dalam perjalanan kekuasaannya. Nah, ini yang ingin kita tunjukkan agar memberikan inspirasi kepada kaum muslimin secara khusus yang memiliki kewenangan di dalam sebuah urusan bangsa dan negara serta umat. Mereka mentoladani kenapa Nurdin Zinki ini berhasil menorehkan sejarah yang begitu indah untuk Islam dan untuk umat Islam, sehingga memiliki kewibawaan yang luar biasa, dan bagaimana kehidupannya dan bagaimana pula pola dia memerintah. Nah, sudah bersekian banyak kita tunjukkan sejarah-sejarah bahwa sejarah-sejarah penguasa, ya, khalifah-khalifah yang telah kita tunjukkan, secara umum semuanya keseluruhan menunjukkan bahwa konsep kekhalifahan yang membawa ketenangan, kedamaian itu adalah benar-benar apabila khalifah itu tidak menjadikan kekuasaan sebagai objek tujuan utamanya yang menjadi alat untuk mencapai kesenangan bagi dia di dunia ini. Tidak, tapi dia adalah orang yang betul merasakan sebagai tanggung jawab besar di atas pundaknya, sehingga dia benar-benar memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya sebagaimana Al-Mustadi'u bi amrillah. Kita lihat membebaskan rakyatnya dari berbagai bahasa iuran-iuran, pajak-pajak, ya. Dan ini yang cukup mencekam juga di sebagian wilayah kaum muslimin, ya. Sehingga waktu itu banyaknya penguasa-penguasa, pejabat-pejabat yang memungut pungutan liar, mengambil iuran-iuran yang tidak jelas dari masyarakat. Nah, ini yang menyebabkan di antara salah satu masalah kadang-kadang timbulnya keresahan di masyarakat. Barangkali ya perlu bagi para penegak hukum, bagi para pengawas hukum yang mengawas keadilan di bangsa kita ini, dan juga yang duduk di posisi DPR harus melihat aturan-aturan, ya, bagaimana seharusnya agar rakyat ini mendapatkan ketenangan dan merasakan kenyamanan di dalam bertanah air ini, sehingga hilang rasa curiga, rasa dengki, rasa khianat, ya, hasad yang ada dalam diri rakyat terhadap sebagian para penguasa atau pejabat yang kelihatan hidup mewah dan tidak peduli dengan rakyat. Nah, ini yang kita ingin berikan inspirasi itu, maka kita membuka lembaran-lembaran sejarah yang begitu indah, yang menorehkan kebahagiaan, ya, bagi rakyat di dalam kekuasaannya. Ini diantaranya adalah Ibnu Katsir menyebutkan tentang, membahas panjang lebar tentang kehidupan Nurdin Zinki ini. Jadi dalam kitab Bidayah wa Nihayah karang Ibnu Katsir ini, jilid yang ke 16, ya, jilid 16 halaman 480, di situ beliau membahas tentang fasl fi wafatil Malik al-Adil, yaitu pasal menjelaskan tentang wafatnya raja yang adil, Al-Malikul Adil, Nuruddin, yaitu Nuruddin Zinki, Mahmud, namanya Mahmud bin Zanki atau Zinki, yang masyhur Zinki, ya, dibaca Zanki atau Zinki, bin Aqa, ya, Sungkura, Turkiyu, Saljuki fi hadhihi sana. Jadi pada tahun yaitu bicara Ibnu Katsir ini sedang bicara tahun 500, ya, 569 Hijriah. Ya, kalau di dalam miladianya itu kekuasaan Nurdin Zinki ini berkuasa yaitu tahun 11 Februari 1118 Masehi sampai 15 Mei yaitu 1174 Masehi. Ya, kalau hijrahnya atau tahun hijrahnya itu 511 sampai 569. Ya, 511 sampai 569 Hijriah. Baik. Nah,
beliau menyebutkan, maka beliau memaparkan panjang lebar, ya, ada sekian halaman beliau bicara tentang ini, menunjukkan bahwa Ibnu Katsir melihat penting untuk jelaskan masalah ini, sehingga beliau mengupas panjang lebar tentang kehidupan, ya, lebih panjang, ya, dari kayak sejarah-sejarah orang-orang gubernur-gubernur yang lain, ya, karena dia memiliki peranan yang cukup penting memberikan kembali kekuatan kepada umat dan kejayaan Islam, ya, atas izin Allah tentunya, dengan usaha-usaha dan ketakwaan yang dia laksanakan pada dirinya, sehingga Allah memberikan kemudahan dalam urusannya. Ya, memang jelas, ya, inti yang pertama untuk menyelesaikan sebuah persoalan baik dalam keluarga, dalam bangsa bernegara ini, para pemimpin dituntut untuk, ya, pemimpin keluarga, pemimpin lembaga apapun saja, mintalah petunjuk kepada Allah yang Maha Alim, yang Maha Khabir, yang Maha Hakim, ya. Hakimun, khabirun, alimun, ya, azizun. Mohon petunjuk yang terbaik, dekatkan diri, mohonkan pada doa kepada Allah ketika solusi kelihatan mencarikan solusi untuk kesejahteraan rakyat terlalu sulit, hutang yang menumpuk, keadaan yang tidak menentu, ekonomi yang berat-peranda segala macamnya, maka saatnya lah, ya, baik rakyat maupun pemimpin maupun penguasa untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan introspeksi diri dalam berbagai cara yang selama ini kita lakukan di dalam memimpin. Nah, itu penting, ya, bagaimana seorang pemimpin itu sujud di tengah malam kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberi petunjuk, ya, agar memohon negaranya dibebaskan dari wabah ini, negaranya dijauhkan dari segala persoalan-persoalan yang merusak ketenangan, dan memohon petunjuk untuk rakyatnya. Dan itulah disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairu immatikum, ya, sebaik-baik pemimpin kalian, kata Rasulullah SAW, yaitu yang mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Itulah pemimpin yang baik. Jadi bukan antara pemimpin rakyat itu saling mencela, saling memaki, saling mengancam, saling mengintimidasi. Tidak benar hal seperti itu. Jadi oleh sebab itu, pemimpin itu adalah ketika dia memiliki kesulitan rasanya untuk mencari solusi dan persoalan, yang tanggung jawabnya dia, ya, kadukan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, yang Maha Bijaksana, yang Maha Perkasa. Akan diberikan solusi terbaik bagi dia. Jangan hanya berpatokan atau bertumpu kepada teori-teori dari para peneliti yang selalu ngomong, ini penelitiannya begini, penelitian seakan-akan hari ini hasil-hasil penelitian itu sebagai suatu standar yang sudah mutlak, ya. Dan kita juga tahu bagaimana penelitian-penelitian itu dilakukan kadang-kadang, ya. Tidak semua, ya, penelitian-penelitian itu bisa dijadikan sebagai standar mutlak dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh sebab itu, pemimpin itu butuh untuk dekat kepada Allah. Maka kita lihat bagaimana Nuruddin Zinki ini dalam kekuasaannya yang membawa efek positif bagi rakyat dan bagi agamanya luar biasa, karena memang kelihatan hidupnya yang sederhana, ya, ketakwaan yang lahir, dan juga istrinya. Nanti kan kita lihat diceritakan istrinya adalah bukan memanfaatkan kedudukan suaminya untuk untuk bergaya, bermacam gaya, membeli sekian jumlah sepatu, berlemari-lemari, atau bertamasya ke luar negeri kemana-mana. Tidak demikian, ya. Seorang istri raja, penguasa yang kekuasaannya luar biasa, tapi dia malah orang yang hidup dengan secara menunjukkan kesederhanaannya di hadapan rakyat. Baik. Di sini di awalnya itu disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini, yaitu beliau ini dari Saljuk, dari Bani Saljuk, keturunan Saljuki, ya, Saljuk, Bani Saljuk, ya. Dan wa dzikru syai'in min siratil adilah. Jadi kata Ibnu Katsir ingin menyebutkan sekilas tentang sejarahnya yang begitu adil. Wa ayyamil kamilah, sebut ayamnya, hari-harinya yang begitu indah, yang sempurna, begitu, ya. Dia adalah al-malikul adil. Disebutkan Ibnu Katsir di sini dia seorang raja yang adil, digelari dengan Nuruddin Abul Qasim Mahmud Ibnul Malik. Ini bapak juga raja Atabik. Dia mewarisi kerajaan kekuasaan dari orang tuanya. Qasimud Daulah Imaduddin, ya, Imanuddin Abi Sa'id Zanki atau Zinki, yang diberi gelar dengan Bisyahid Ibni, yang digelar dengan Syahid Ibni Malik al-Aq Sungkur Atabik, ya, al-mulaqab bi Qasimid Daulah aidan. Asalnya dari keturunan Turki Seljuki, ya, Seljuki maulahum. Dilahirkan pada waktu Tulu' Syamsi, ya, saat terbitnya matahari hari Ahad, tanggal 17 dari bulan Syawal tahun 511 Hijriah, ya. Di kota Halab. Halab itu sehari ini kota Halab masih masyhur, ya, yaitu salah satu kota yang ada di daerah Damaskus, ya, Halab. Atau sekarang hari ini masuk kota Urdun atau Damaskus, saya kurang
bisa tahu, memastikan ya di mana tempatnya hari ini, Halab yang persisnya hari ini di wilayah negara mana. Yaitu suatu negara, kalau secara biografinya kalau nggak salah ini masih masuk wilayah Urdun ya. Baik. Wa nasya'a fi kafalati walidihi, dia hidup dalam asuhan orang tuanya sendiri yang saat itu adalah gubernur Halab ini, dan juga kota Mosul ya, Mosul, dan dari keduanya daripada daerah-daerah yang lain ya. Dan beliau pelajari al-Furusiyah wa Rami. Beliau belajar yaitu Furusia itu adalah kecekatan dalam menunggang kuda. Menunggang kuda ya, Warmi, dan juga memanah. Jadi dari kecil sudah diajar oleh orang tuanya, maka anak-anak kita harus dilatih ya, olahraga-olahraga, keterampilan-keterampilan yang melatih dia pemberani, ya, tangguh, siap menghadapi tantangan, tidak cengeng, tidak manja ya. Dan ini yang kita kasihan hari ini ya, generasi TikTok yang musibah besar ya. Dan boleh kita sebutkan bahwa generasi milenial sekarang adalah generasi TikTok yang laki-lakinya lebih lembut daripada perempuan. Ini yang sangat dikasihani, dan malah lebih mencontoh budaya-budaya yang datang dari luar sana. Sementara ketika dididik dengan pendidikan agama, diberi gelar-gelar yang tidak baik oleh orang ketika orang mau berhijrah kepada Islam, ya, orang liberal menyatakan ini adalah kardun, atau kadrun dan semacam nama-nama yang memperolok-olok orang belajar agama. Dan ini sebuah sifat kemunafik. Orang munafik memang segala yang begitu. Ketika tidak senang dia melihat orang belajar agama, mengamalkan agama, disebutkanlah ini budaya Arab, kadrun, segala macam. Ini ada gelar-gelar yang harus dijauhi dari mulut seseorang ya. Seorang muslim tidak pantas mengucapkan kalimat itu, karena itu bagian dari kalimat istihza, berolok-olok dengan agama. Bahkan itu termasuk dalam larangan yang tegas dalam Al-Quran, ya alladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum, ya alladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan wala nisa'un min nisa'in asa yakunu khairan minhun. Wahai orang beriman, kalau kalian masih masa beriman, ya jangan saling mengolok-olok antara kalian dengan gelar-gelar yang tidak penting ya. Baik. Kemudian boleh jadi ya, jangan la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum, jangan salah kelompok kaum mengolok kaum yang lain. Boleh jadi yang diolok itu lebih baik dari yang memperolok. Demikian pula para wanita ya. Maka kita juga sebagai orang-orang yang diolok-olok dan tidak perlu membalas dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk keluar dari orang-orang yang seorang beriman. Ya, tidak perlu membalas ucapan-ucapan mereka dengan gelar-gelar yang membalas, tidak penting ya. Dan lebih baik kita mengatakan terhadap mereka adalah qalu salam ya. Waladzi idza khatabahul jahiluna qalu, sebenarnya Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hadan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang berjalan muka bumi dengan penuh rasa merendah diri, haunan, dan apabila ada orang-orang bodoh mengejek mereka, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama, mereka menjawab dengan ungkapan yang baik saja, yang positif saja. Baik, wa kana disebutkan di sini wa kana syahman syuja'an. Syahman syuja'an. Dia seorang yang berwibawa dan pemberani. Dza himmatin 'aliyatin, memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Nah, ini yang perlu seorang anak kita harus dididik dengan memiliki harapan ke depan yang jauh. Tentu yang dibekali dengan semangat, harapan, dan juga dengan keterampilan tentunya. Tidak sekedar berkhayal membuat program-program yang jauh-jauh namun tidak pernah tercapai, tidak demikian. Tapi khayalkan sesuatu yang bisa tercapai, yang mungkin untuk dilakukan ya. Jangan terlalu jauh ke depan melampaui batas kemampuan, juga demikian. Tapi seorang muslim harus punya himmah aliyah, memiliki harapan yang tinggi, keinginan yang panjang ya. Dengan sebagian adanya harapan besar, harus mempersiapkan bekal ya untuk menuju tujuan yang jauh itu. Wa qasdin salih, punya niat dan keinginan yang begitu baik. Hurmatin wa firatin, ya, sangat mulia. Wa diyanatin matinatin, sangat taat dalam beragama. Falamma qutila abuhu, ketika bapaknya dibunuh pada tahun 541 Hijriah, dan dia saat itu muhasirun Ja'bar ya. Kama dzakarna sara al-malik bi Halab ila ibnihi. Jadi ketika
wafat orang tuanya dan dia diangkat menjadi sebagai wali ahad dan menggantikan sebagai ayah sebagai raja. Wa atau akhuhu Saifuddin Ghazil Mausil kama taqaddam. Ya. Kemudian saudaranya memberikan kepadanya yaitu saudara daripada Nuruddin Zinki ini namanya Saifuddin Ghazi daerah Mosul. Taib. Kemudian setelah itu summa iftataha Malikun Nuruddin di Damaskus. Kota Damaskus hari ini yaitu diambil kembali setelah sebelumnya berada di tangan kekuasaan Salibiyin ya pada tahun 549 Hijriah. Fa ahsana ilaiha dan beliau berbaik kepada penduduknya, wa banalahu madaris, membangun sekolah-sekolah dan masjid warubat atau rubut. Ribat itu adalah tempat menuntut ilmu juga, yaitu kalau bahasa kita sekarang mungkin pondok-pondok pesantren lah ya. Jadi kita lihat dia memulai dari mana ketika dia membangun sebuah bangsanya, mulai daripada pendidikan. Wa banalahu madaris, dibangunkan untuk mereka. Jadi kebaikan di sini dimulai oleh dengan membangun sekolah-sekolah dan membangunkan masjid dan juga pondok-pondok ya, tempat-tempat untuk belajar. Nah, hari ini sebetulnya yang sangat miris juga kita adalah masalah pendidikan kita yang perlu sama-sama kita benahi. Ya, di mana moral anak-anak didik kita banyak sekali dididik oleh media sosial sehingga pergaulan bebas, tingkah laku yang tidak senonoh banyak sekali muncul di dalam generasi muda kita yang telah menyuramkan masa depan bangsa kita ini. Taib. Oleh sebab itu, pertama dia bangun untuk mereka sekolah-sekolah. Nah, ini juga perhatian bagi untuk jika negara kita ini ingin benar-benar maju, ada segala fasilitas, segala hal yang berkenaan dengan pendidikan harus menjadi perhatian. Kemudian masjid. Ya, masjid adalah tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dibangun oleh dia dan juga pondok-pondok tempat untuk menuntut ilmu. Wasa'at tariq wal aswaq, kemudian meluaskan jalan dan pasar. Nah, subhanallah. Jadi ini dari inspirasi ini akan kita lihat bahwa jalan itu penting juga bagus. Kenapa? Ya, pahalanya besar juga di mana Islam memiliki betapa jalan itu penting. Ada jalan yang selamat dari hal yang mengganggu sehingga dijadikan ya imatatul adha ini tariq, yaitu salah satu cabang keimanan, membuang duri di jalan, batu yang mengganjal itu suatu amal baik. Bagaimana kalau seandainya lubang-lubang yang besar itu ditimbun, ya jalan yang tidak mulus itu di aspal segala macam, itu besar pahalanya. Jadi kalau secara inspirasi dalam ajaran Islam itu banyak sekali, sehingga dijadikan wa'adanaha imatatul anil tariq. Secara rendah cabang iman itu adalah membuang hal yang mengganggu di jalan. Nah, ini dimulai oleh dia mempolaskan jalan. Dengan jalan itu adalah hasil bumi bisa lancar keluar, ya, hasil pertanian bisa lancar keluar, ya, perkebunan, pertanian, perikanan mudah dibawa oleh masyarakat, jalan yang lancar demikian. Nah, kadang-kadang yang membuat kadang-kadang ekonomi yang mandek di daerah-daerah pedalaman ada masalah jalan ini. Nah, ini juga suatu jalan. Jadi sehingga diperluas oleh jalan. Dia bangun sekolah, bangun masjid, bangunnya pondok-pondok pesantren, kemudian dia meluas jalan. Wasa'at tariq, memperluas jalan, ya, wal aswaq, dan juga pasar. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Pasar tuh bagaimana ya, kalau dapat di pasar tuh ada kantor cabang Menteri Perdagangan, termasuk Menteri Kesehatan dari bidang pangan umpamanya ya. Diperiksa ya makanan-makanan, obat-obatan yang dijual ataupun standar kesehatan dari sayur-sayuran maupun ikan-ikan, daging segala macam itu harusnya ada pemeriksaan, ada peninjauan ya, sehingga tidak ada yang sering viral adanya menjual bermacam makanan yang bercampur borak atau makanan-makanan yang merusak kesehatan masyarakat. Nah, ini perlu. Jadi pasar punyai kantor yang jelas, ada tidak terjadi pungutan-pungutan liar juga gitu. Nah, dia memperluas jalan dan juga pasar. Nah, pasar tentu tempat penjualan hasil pertanian, tempat perdagangan yang luas, tentu di sana banyak kebutuhan. Wada'al mukusa bidarit bitikh, dan dia membebaskan meniadakan pungutan. Mukus itu pajak-pajak lah, bayar ini UPT segala macam, tidak. Jadi dari sayur-sayuran, dari binatang ternak, wal ghanam wal arsa wa ghairi dzalika, dibebaskanlah pajak daripada penjual-penjual yang ada di pasar itu, ya, pajak hasil tani dan segala macamnya.
Wa kana Hanafi al-madhhab, dan beliau ini bermadhab Hanafi. Yuhibbul ulama wal fuqara. Yang sifatnya ada, yang positifnya apa? Cinta kepada ulama dan fakir miskin. Ini bukti. Salah seorang, kalau seseorang tidak akan mencintai sesuatu kalau kecuali karena dia melihat di situ adalah kebaikan, menilai sebuah kebaikan yang ada pada ulama dan fakir miskin dia cintai. Nah, ini menunjukkan betapa orang ini berhati baiknya ya, karena ulama itulah sebetulnya pagar sebuah bangsa yang memperbaiki kondisi masyarakat maupun penguasa, ya, yang menenangkan masyarakat, yang menasihati masyarakat, ya. Nah, oleh sebab itu dia sangat cinta kepada para ulama dan fakir miskin. Wa yakrimuhum wa yahtarimuhum. Dia memuliakan dan menghormati mereka. Ya. Ini jadi begitu akhlaknya Nur Rizki ini, cinta kepada ulama dan fakir miskin, dan ia memuliakan menghormati mereka. Wa yahsinu ilaihim. Ya, suka berbuat baik kepada mereka, membantu mereka. Wa yaqumu fi ahkamihi bil ma'dilatil hasanah. Ya. Kemudian dia di dalam menegakkan hukum itu betul-betul menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan. Wa tiba'i syari' mutahhara, menegakkan syariat yang suci ini, ya, berpegang teguh dalam hukumnya kepada syariat Islam. Wa yaqdul majlis al-adl, dan dia punya majelis khusus untuk, kalau di kitab pengawas keadilan lah, ya, untuk mencek, ya, ada orang yang melapor atau siapapun, ada suatu hari dia sediakan. Ini kan dijelaskan nanti. Kadang-kadang dia yatawallaha binafsi, kadang-kadang dia ya, langsung menghadiri suatu keputusan tersebut. Wa yastami'u ilail qadi, ya, berkumpul dengan para jaksa dan para hakim, wal fuqaha, para ulama-ulama ahli fikih, wal muftun, ulama-ulama dari para mufti dari berbagai mazhab, min sa'ir mazhab. Jadi dekat dengan ulama, dekat dengan para penegak keadilan, para qadi, ya, berdialog, berdiskusi, dan inilah yang menimbulkan kebaikan. Mendengar dari para ulama, dari para qadi, masukan-masukan dari para qadi gimana agar qadi itu memberikan masukan bahwa yang banyak sekarang kasus di pengadilan ini ya. Subhanallah, ya, suatu kebijakan yang kami lihat di Saudi Arabia, ya, untuk menjadi khatib di Madinah itu pada umumnya adalah qadi. Ya, para umumnya Qadi Soleh Budair, kemudian Hussein Ali Sheikh, Imam Khatib Madinah itu, dan beberapa orang termasuk Al-Qasim, juga Al-Qasim, ya, juga ya, Qadi. Ada 3 orang kalau nggak salah yang sama waktu kami masih kuliah di sana, kecuali yang tidak Qadi waktu itu Syekh Hudhaifi, Imam Masjid Madani, Masjid Nabawi. Kemudian sebelumnya adalah Syekh Khudair dan juga Ayub, ya, Syekh Ayub. Tapi yang lain-lainnya ada, kalau nggak salah ada 4 atau 3 orang imam di Masjid Nabawi itu adalah qadi. Sehingga khutbahnya menyentuh persoalan-persoalan yang banyak kasus di pengadilan. Jadi kadang bicara tentang masalah keluarga ketika banyaknya permasalahan, kegaduhan di dalam masalah persoalan cerai dan segala macamnya, ataupun kezaliman, masalah kebohongan dalam perdagangan segala macam. Itu khatib tadi memberikan khutbah Jumatnya menyentuh persoalan yang benar-benar mendasar dia lihat, atau kasus terbanyak yang muncul di pengadilan. Nah, ini subhanallah cara-cara yang terbaik, ya. Dan begitu pula perlunya antara qadi dengan para ulama, mestinya, ya, hakim, jaksa harus ada sekali-kali duduk, apa kasus yang sekarang ini marak, apa indikasinya, bagaimana. Jadi ada kerjasama yang baik di dalam menangani persoalan-persoalan bangsa ini. Taib. Wajib supaya Sulasa bi Masjidil Mu'allaq, bil Masjid al-Mu'allaq alladhi bi Kashki, yasila ilaihi kullu ahad min al-muslimin wa ahli zimma. Nah, kemudian dia setiap hari Selasa itu dia ngantor di masjid, ya, namanya Masjid Mu'allaq, itu udah suatu daerah namanya Bikashki, untuk menemuinya, dipersilakan menemuinya siapa saja di kaum muslimin ataupun dari ahli zimmah. Ahli zimmah itu adalah non-muslim yang hidup di kawasan Islam, ya, di negara Islam, maka diberi kesempatan untuk langsung bertemu dengan dia untuk melaporkan hal-hal yang sedang dia temui dari kezaliman. Wa hatu suwar ala haratil Yahud. Nah, kemudian juga dia membangun pagar untuk pemukiman orang Yahudi, ya, wa kana kharaban, yang mana runtuh pagar itu. Jadi
keadilan beliau tidak hanya untuk buat Islam, buat Muslim saja. Semua rakyat yang ada di bawah kekuasaan beliau, baik orang non-Muslim seperti kafir zimmi di sini, ataupun permukiman orang Yahudi, beliau bangun. Dan maka di sini disebutkan, diawali sebuah sebagai raja yang adil. Nah, begitu indahnya kalau Islam itu ya ditegakkan dan diamalkan oleh penguasa, subhanallah, menimbulkan keadilan bagi seluruh rakyatnya, bukan untuk orang Islam saja. Maka dari itu kita sampaikan kepada non-Muslim, ya, bila Anda benar-benar di bawah kekuasaan Islam, itu tidak akan pernah dizolimi. Tidak pernah. Karena Islam bukan berarti berkuasa, Anda di dalam kekuasaan Muslim akan ditindas, di semena-mena. Tidak ada seperti itu. Akan dizolimi, ambil haknya secara semau-maunya. Tidak demikian. Bahkan sebagai tanggung jawab, karena tanggung jawab penguasa Islam terhadap rakyatnya, non-Muslim itu ada. Ya, jalannya, pagarnya, ini diperbaiki. Dimana di sini sebuah kasir itu memperbaiki, yaitu permukiman pagar untuk permukiman orang Yahudi yang sudah hancur, yang sudah rusak. Wa aghlaqa babal kaisan wa fataha babal farj. Ya, dia tutup pintunya. Ini kalau Baitul Maqdis itu atau kota, ya. Kalau kota ini dimaksud di pintu, kayaknya bukan di pintu Baitul Maqdis, tapi adalah kayaknya salah satu kota Damaskus itu yang memiliki pagar pintu, ya, ditutup pintu kaisan dan buka pintu al-farj. Walam yakun qablahu hunaka babun bil kulliyah, yang sebelumnya tidak ada di sana pintu sama sekali. Wa daraba biladi sunnah, dan dia menegakkan di negaranya sunnah. Nah, ini yang terkesan sekali, dia menegakkan sunnah. Wa amatal bid'ah, dan dia membunuh bid'ah, artinya apa? Menupas bid'ah. Menghidupkan sunnah, menupas bid'ah. Nah, ini juga perlu disadari oleh para penguasa, kira pemimpin, para tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh bangsa ini. Bid'ah itu adalah merugikan masyarakat sebenarnya. Merugikan banget dan menimbulkan keresahan juga di masyarakat. Ya, banyak sekali sebetulnya amalan-amalan yang tidak disyariatkan justru menimbulkan keresahan dan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Karena orang yang melakukan bid'ah menganggap orang yang tidak melakukan adalah sebagai aliran sesat. Dan mereka menganggap bid'ah mereka adalah bagian dari agama. Nah, ketika dijelaskan itu salah, mereka akan protes ini adalah suka menyesatkan, suka membid'ahkan, suka mengkafirkan, dan begitu. Nah, oleh sebab itu, jadi bid'ah itu adalah akan memakan korban, baik jiwa maupun memakan harta orang secara zalim. Secara zalim ada kegiatan-kegiatan bid'ah yang dipungut-pungut uang. Ini sebetulnya memakan harta kaum muslimin secara zalim dengan acara-acara bid'ah tersebut. Maka perlu ditupas. Maka beliau, kita lihat di sini, menghidupkan sunnah dan meninggalkan menupas bid'ah. Kemudian wa amara bita'dzin bi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, wa lam yakun yu'adzan, ya, bihima fi daulati abihi wa jaddihi. Nah, sebelumnya, karena kita tahu bahwa di kekuasaan sebelumnya itu kekuatan Daulah Fatimiyah Al-Ismailiyah yang ada di Mesir itu kan masuk ke daerah Syam, ya, daerah Halab dan Damaskus, juga mereka punya kekuasaan yang kuat di sana, sehingga azan itu mereka tambah, yaitu hayya ala khairil amal. Dan sebelumnya azan itu tidak begitu di zaman kakek dan bapaknya, kekuasaan kakek. Wa inna kan yu'azum bi hayya ala khairil amal, dan di mana azan waktu itu yang diucapkan adalah hayya ala khairil amal, yaitu azannya orang Syiah Rafidah. Lianna Syiah Rafid kana zahiran biha, karena berbagai ritual-ritual orang Syiah Rafidah itu sangat menyebar luas, ya. Wa qama al-hudud wa fataha al-husuna, dan dia menegakkan hukum-hukum dengan keadilan dan membuka benteng-benteng. Wa kasar al-farj ghaira marrah, dan dia menyerang pasukan, ya, salibiyah berapa kali yang mencoba untuk menguasai daerah Islam. Wastanqadha min aidihim ma'aqila katsira min al-husul mani'ah, di mana menyelamatkan banyak sekali benteng-benteng yang telah dikuasai oleh pasukan salibiyah. Al-tikanu qad istahwadhu 'alaiha min bilad muslimin, yang mana dikuasai oleh pasukan salibiyah ini dari tangan kaum muslimin sebelumnya. Kama taqaddam bastu dzalika fi sinina mutaqaddimah fi ayyamihi. Sebagaimana telah dijelaskan pada sebelumnya, ya, di mana ketika kelemahan pasukan kaum muslimin dan bahkan orang-orang Fatimiyah ini untuk menghadapi pasukan Ahlussunnah ataupun yang loyal kepada Khalifah Abbasiyah, itu mereka terpaksa minta bantu kepada orang-orang pasukan salib untuk menguasai, dan mereka bagikan hadiah itu daerah tertentu. Nah, ini banyak sekali. Jadi sebetulnya
yang banyak juga membuat lemahnya Islam di hadapan musuh itu adalah pengkhianatan daripada firqah-firqah dalalah, kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam ini. Nah, kemudian ya wa aqta umara al-arab iqta'at, dan dia memberi pemimpin-pemimpin kabilah-kabilah Arab itu memberi wilayah iqta'at itu adalah memberi umpamanya bagian 1 hektar tanah perkarangan, 2 hektar, 4 hektar, ya iqta'at namanya pemberian. Li'ala ya'tiru lil hajj, agar mereka tidak lagi mengganggu orang pergi melaksanakan haji. Ya kan, kalau dahulu orang melaksanakan haji itu masa itu setiap melewati kabilah mesti membayar upeti dulu, membayar pajak jalan atau melewati daerah mereka. Wa bana bi Damashq madrasatanan marastanan hasanan lam yubna fi Syam qablahu misluhu wala ba'du aidan. Itu suatu dibangun suatu stadion lah ya, ataupun suatu tempat marstanan ini dalam bahasa Indonesianya seperti stadion ataupun tempat perkumpulan umum lah ya, dan yang belum pernah dibangun sebelumnya dan setelahnya ya. Waqafa waqfan ala man yu'alimul aitam, dan dia memberikan wakaf ya untuk orang-orang yang mengajarkan anak-anak yatim, khatta wal Quran, menulis dan baca Quran. Jadi dia memberikan honor kepada guru-guru yang mengajar anak yatim, itu menulis dan membaca Al-Quran. Wa ja'ala lahum nafaqatan wa kiswah. Jadi mereka diberi honor, juga diberi pakaian. Ya, itu bagaimana dia memperhatikan banget ya masalah pendidikan. Di sini kita lihat memberikan pakaian, kebutuhan gurunya dilengkapi gitu ya. Guru, orang-orang siap mengajar anak yatim, menulis dan membaca Al-Quran. Wa lamai yuqri'ul aitam, dan juga orang-orang yang menjadi mengurus anak yatim itu diberi bantuan oleh dia. Wala mujawirina bil haramain, demikian pula orang-orang yang tinggal di dekat Masjid Nabawi dan sekitar Masjid Makkah Mukarramah. Itu diberi juga bantuan oleh Nuruddin Zinki ini. Baik. Kemudian ada satu masjid yang sudah hancur, fawalla nazarahu Qadhi Kamaluddin. Ya, ada masjid yang dasiran yang sudah sudah rusaklah. Maka dia angkat seorang qadhi untuk menjadi nazir wakafnya, itu namanya Kamaluddin Asy-Syawarzi ya. Al-qudima bihi fawallahu qada al-qudha bi Damashq ya, yang datang ke Damaskus lalu diangkat menjadi ketua hakim atau jaksa ya di Damaskus. Fa aslaha umurahu wa fataha al-masyahid al-arba'ah. Wa qad kana hawasul jami' biha min hini ikhtaraqa sana 61 400, di mana Masjid Damaskus ini, Menarul Baidha, itu sempat terbakar ya, kemudian dia bangun kembali itu tahun 461 yang terbakar pada 461 pernah terbakar lalu dia diadakan pembangunan kembali bagi yang rusak atau yang runtuh tersebut. Kemudian dia tambah lagi peluasannya, wadhafa ila auqafil jami' ma'luma bi auqaf allati la yu'raf waqifuha. Ada bagian di sekitar Masjid Damaskus itu yang tanah diwakafkan tapi tidak jelas siapa yang wakafkan, dan syarat wakaf juga tidak jelas. Dia gabung ke bagian tanah masjid tersebut, wa ja'alaha qalaman wahidan, dijadikan bagian masjid tersebut, dan kemudian dia namakan yaitu mal masalih. Itu dinamakan, jadi harta itu atau wakaf tersebut mal masalih. Farattaba alaihi li zawil hajat fa fuqara masakin. Kemudian dibangun dan dijadikan tempat tinggalnya orang-orang fakir miskin atau janda-janda dan anak-anak yatim. Jadi disewakan pamannya, dia hasilnya bagikan untuk orang yang membutuhkan, baik orang fakir miskin, ya, fuqara masakin atau janda-janda dan juga anak yatim. Nah, ini luar biasa bagaimana kalau dalam Islam itu punya perhatian yang luar biasa terhadap kebutuhan sosial masyarakat, baik anak yatim, janda-janda, fakir miskin. Kemudian waqad kana Malikun Nuruddin hasanul hadzi wa katsiran mutala'atil kutubi dunia. Nah, di antara bagaimana sifatnya dia seorang Nuruddin Zinki ini adalah orang yang sangat baik. Ya, orang sangat baik bagiannya ketika dia ada orang suka membaca buku-buku agama.
katsiran mutalaati li kutubid diniyah. Orang yang sangat suka membaca buku-buku agama. Nah, ini juga seorang pemimpin harus memiliki ilmu agama yang cukup lah untuk dirinya, keluarga, dan tentu dia punya tanggung jawab juga agar tahu mana kemungkaran-kemungkaran yang harus dia perbaiki di tengah masyarakat. Mutabi'an li atharin nabawiyah, sangat berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Sangat berpegang teguh. Muhafizan ala salawati fil jamaat, orang yang selalu salat berjamaah. Katsira tilawah, suka membaca Al-Quran. Nah, ini ya, walaupun dia sebagai seorang kepala negara yang raja gitu ya, salat berjamaah, suka baca Al-Quran. Muhibban li fi'lil khairat, sangat suka melakukan perbuatan-perbuatan yang ya sosial yang baik. Afifal watni wal fard, orang yang kurus perutnya. Ya, kurus perutnya artinya kurang, ya zuhud, itu lambang untuk zuhud. Muqtasidan fil infaq, orang yang sederhana di dalam membelanjakan ya dalam untuk dirinya. Fil infaq ala nafsi, sederhana dalam kebutuhan dirinya, wa ahli dan keluarganya. Jadi tidak mumpung lagi jadi penguasa lalu anaknya diberikan berbagai pemberian, ya, diberikan peluang-peluang bisnis, tidak. Dia adalah orang sederhana, baik terhadap dirinya dan keluarganya, ya. Wa iyalihi, anak-anaknya, fil mat'am wal malbas, baik dalam makanan maupun dalam pakaian. Lam tusma' minhu kalimatu fuhshin fi ghadabin wala ridha. Tidak pernah terdengar dia kalimat-kalimat yang keji keluar dari mulutnya, baik saat marah pun saat redha. Berkata Ibnu Athir, lam yakun fi mulukil Islam ba'da Amr bin Aziz mithlu Malik Nuruddin. Nah, Ibnu Athir ini menyebutkan setelah Umar bin Aziz tidak ada orang yang ya dalam raja-raja Islam seperti yaitu Raja Nuruddin ini, kata Ibnu Athir, ya. Wala aktaru tahriyan lil adl wal insaf minhu. Orang yang sangat hati-hati dalam menegakkan keadilan. Ya, orang yang sangat aktaru tahriyan, sangat betul-betul memaksimalkan usaha untuk tegaknya keadilan. Karena qad istaftal ulama'a fi maqdarin yahillu lahu fi baitil mal. Bahkan dia meminta fatwa ulama berapa yang halal bagi dia dari kas negara, itu berapa yang halal bagi dia. Subhanallah, untuk gajinya dia minta fatwa kepada ulama berapa yang halal dia mengambil gaji dari kas negara. Ini kita lihat ya, memang di antara kekuasaan ya, jadi tiang kekuasaan itu sebetulnya boleh kita katakan tiang kekuasaan itu adalah yang pertama keadilan. Kalau keadilan tidak tegak, maka di sana sini akan timbul kezaliman yang luar biasa. Mulai kezaliman dari orang tua terhadap anak, suami terhadap istri, ya, kemudian tetangga terhadap tetangga, terus antara pegawai, antara pejabat, kemudian kezaliman akan merajalela terus kalau keadilan itu tidak ditegakkan. Antara kelompok terhadap kelompok lain, partai dengan partai, kalau di masa sekarang dan seterusnya. Tidak pernah berhenti, ya. Nah, ini akibat dari apa? Bila keadilan tidak ditegakkan. Maka pelaku-pelaku kezaliman akan semakin berani untuk menampakkan kekuasaan dan semena-menaan mereka. Baik, maka dia sangat berupaya bagaimana keadilan itu harus tegak. Kemudian tadi kita jelaskan ketika dia kalau mau untuk gajinya minta fatwa ulama berapa yang halal bagi dia dari harta. Fakana yatanawalu la yazidu alaih. Maka sesuai yang ditentukan oleh para ulama berapa gajinya dari Baitul Mal, itu yang diambil dan tidak menambah. Waqad lahu dakakin bihims. Dia punya toko, punya ruko lah di Hims, kota Hims ya. Yang dia beli ya mimma yakhusu min maghanim, yaitu dia beli dari harta rampasan perang yang bagian dia. Fazada qira'aha li imratihi. Maka dia tambah sewanya untuk istrinya ya. Untuk nafkah istrinya. Hina istaqallatha 'alaiha, ya, telah diserahkan kepada istrinya. Wa kana yakthirul la'ab bil qarra, ini bil qura fa'atabahu, sering main kalau kita qurra ini main bola gitu ya, atau di sini maksudnya dia sering adalah orang suka memanah. Maka sebagian ulama ada menasihatinya dalam hal itu. Faqala inna ma'uridu tamrinil khayl. Jadi dia orang yang senang naik kuda, yang memanah terusnya. Kemudian ketika dinasihati oleh sebagian ulama, saya ingin melatih kuda, tamrinil khayl. Ingin melatih kuda. Wa ta'limahal qarra wa farra. Bagaimana dia melatih pacu kuda itu dan bagaimana dia farra, bagaimana menyelamatkan diri. Qarra wa farra. Ya.
maju atau mundur, ya. Dia tujuannya senang olahraga itu adalah untuk, ya, pacu kuda ini adalah untuk melatih kudanya untuk berperang. Wa kana la yalbasul harir wa ya'kul min kasbi yadihi rahimahullah. Dia tidak pernah mau memakai sutra dan dia makan di hasil usaha tangannya sendiri. Subhanallah. Wa raqiba yawman ma'a ba'di ashabi wa syamsu fi dhuhurihima. Jadi pada satu kali dia pernah naik kuda bersama para pengawalnya, sahabat-sahabatnya, dan matahari dari arah punggung mereka. Wa dhilluha baina aydihima. Jadi bayang-bayangnya ada di hadapan mereka. La yudrikanihi. Ya, yang mereka tidak bisa mengejar. Bayang-bayang tetap akan lari ke depan, toh. Bayang-bayang dari matahari, ya bayang-bayang mereka, matahari dari belakang, berarti bayang-bayang mereka. Mereka selalu berlari di belakang bayang-bayang di depan itu. Summa raja'a, lalu setelah balik lagi, fasar zillu wara'ahum. Bayang-bayang tadi tentu pindah ke belakang. Nah, fasaqal maliku Nuruddin wa ja'ala yaltafitu. Ketika dia berlari mengendarai kuda yang kencang begitu, dan dia melihat ke belakang, yaitu waziluhu yatba'uhu, melihat bayang-bayang selalu mengejar dia. Ya tentu akan ikut bayang-bayang sama dia. Ketika itu dia berikan nasihat kepada pengawalnya dan tentara persahabatnya yang saat itu qad syabahtu ma nahnu fihi bidunya. Dia katakan, saya mengambil ini, perumpamaan dari ini, kejadian ini, yaitu matahari ketika di belakang kita, ya bayang-bayang kita di hadapan kita. Ketika matahari berada di di hadapan kita, maka bayang ada di belakang. Dia katakan inilah perumpamaan dunia. Begitulah perumpamaan dunia. Artinya apa? Tahrumu mimman yatlubuha. Yaitu engkau lari dari orang yang selalu mengejarmu. Jadi tadi ibarat dunia itu kalau kamu lari dia malah ikut di belakang kamu. Tapi kalau engkau cari, yahrum minha. Tapi kalau engkau kejar dia nggak pernah akan dapat. Jadi dunia itu nggak perlu dikejar, justru dia akan mengikut. Kata ini maksud daripada Nuruddin Zinki mengambil ibrah dari itu. Dia bayangkan bahwa dunia itu kalau dikejar pun tidak akan dapat. Tapi kalau kita lari, artinya di sini cari ketaatan kepada Allah, selalu taat kepada Allah, rezeki itu sudah ditakdirkan, ya. Dia akan ikut. Jadi dunia itu bagaikan bayang-bayang, dikejar tidak akan pernah dapat, tetapi bila kita lari, dia akan mengejar kita. Maksudnya lari di sini kemana? Yaitu tidak menjadikan antusias untuk meraih dunia, tapi lebih utama mengejar akhirat. Wal akhiratu khairum wa abqa, karena akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Baik. Maka oleh sebab itu sebagian orang ada menyebutkan sebuah syair, masalul rizki alladhi tatlubuhu maslu dhilli alladhi yamshi ma'ak. Perumpamaan rezeki yang engkau cari itu adalah seperti bayang-bayang yang berjalan bersamamu. Anta la tudrikuhu muttabi'an. Engkau tidak akan pernah bila engkau mengejarnya. Fa idza wallaita, jika engkau berpaling, tabi'ak, dia akan mengejarmu. Wa kana faqihan ala madhhab Abi Hanifah, tadi sudah dijelaskan bahwa Nuruddin Zinki ini adalah seorang orang yang paham faqih dalam madhab Abi Hanifah, dan juga mendengar wasami al-hadis wa asma'ahu, dia juga orang yang belajar hadis dan juga mengajarkannya. Wa kana katsiras salati bilail. Nah, ini yang kita sebutkan. Dia adalah orang yang rajin salat malam min waqti sahri ila ayyarkaba. Ya, sampai dia keluar salat subuh, ya. Jama'a syaja'ata wa khusyu'a ladaihi ma ahsanal mihraba fil mihrabi. Ya. Ma ahsanal mihraba fil mihrabi. Dia telah mengumpulkan antara nilai syaja'ah, keberanian, dengan khusyuk dalam ibadahnya. Ya. Betapa indahnya mihrab fil mihrab, ya. Baik, ini sifat beliau, ya. Bagaimana kita lihat bahwa seorang pemimpin yang memang memiliki ketakwaan kepada Allah, keimanan yang baik, selalu belajar ilmu agama, mencintai para ulama, mencintai para fuqara, menegakkan keadilan, akan sangat membawa efek yang positif dalam kekuasaannya. Rakyat merasakan keadilan, akan kemakmuran, ya. Dia adalah orang yang sajin salat malam, jadi memohon urusan karena beban yang ada di pundaknya ada sangat berat dan tenaganya lemah. Yang siapa yang bisa membantunya? Ada Al-Qawi Al-Aziz. Zat yang maha kuat, yang maha perkasa itu Allah. Allah yang akan membantunya untuk mengheban amanah yang begitu berat tersebut. Maka mohonlah setiap malam bagi setiap pemimpin hendaknya menghadap kepada Rabb yang maha kuasa, yang maha perkasa, ya, Al-Kabirul Muta'al, yang maha besar,
yang maha tinggi, ya, memohon kepada Allah SWT dalam setiap urusannya. Nah, sekarang bagaimana istrinya? Kita dengar istrinya tadi kita sebutkan. Wa kadzalika zaujatuhu, ya, Ismatuddin. Jadi gelarnya Ismatuddin ini, istrinya namanya Khatun bintu Atabik Mu'aniddin Anura. Jadi namanya Anura gitu. Tuksirul qiyamal lail. Istrinya juga demikian. Juga suka sholat malam. Ya, ini juga bagaimana seharusnya orang istri-istri para pejabat, para penguasa, ya, orang-orang yang suaminya memiliki amanah, ya, dia memang tidak secara fisik tidak bisa datang ke kantor, tapi tolong di dalam doa ketika malam hari suaminya didoakan. Ya, ini suatu kekuatan yang lain untuk memberikan bantuan kepada suami. Itu dengan memberikan dirinya kepada Allah, dengan mohonkan pertolongan untuk suaminya agar mampu melaksanakan amanah tersebut dengan baik, dijaga dari berbuat kezaliman, dijaga dari berbuat kebohongan, mengambil sesuatu yang bukan haknya, selalu berdoa kepada Allah SWT. Jadi istri juga demikian. Orang yang suka salat malam, panamat zata lailatin dan anwiridia, di pernah satu malam, yaitu dia enggak bangun salat malam. Asbahat wahya ghadbah. Pagi hari terlihat sangat kecewa sekali. Lalu ditanya oleh Nuruddin Zinki ini, kenapa? Ada gerangan kenapa? Bazakar ma hasallaha minan naum. Dia sebutkan pada suaminya itu ketika ketiduran. Ya, yang dia tidak bisa bangun malam tadi, yang membuat ketiduran. Fa amara bidarbil tablakhana fi qal'a waqta sahar. Ya. Jadi lalu Nuruddin Zinki mengambil kebijakan, udah waktu sepertiga malam itu ada lonceng atau apa namanya talbakhana ini yang ada di di benteng untuk dipukul, ya, membangunkan orang qiyamul lail, yuqidaha wa amsalaha, agar orang-orang yang bangun malam, ya, terbangun, ya, dan orang-orang wanita yang semisalnya untuk qiyamul lail. Baik. Wadakan masih anna Malik Nuruddin bainama huwa yawman yal'abu bi qarrati idh ra'a rajulan yuhaddisu akhar. Dan ketika dia sedang berlatih main kuda ini, ya, dia ada melihat dua orang sedang bicara dan yumi'u ilaihi, ada seakan-akan berisyarat kepada dia. Kemudian dia utus ajudannya untuk bertanya kepada orang terkena ada urusan apa orang itu. Sedang bicara menunjuk-nunjuk ke arah dia. Dan rupanya orang itu adalah seorang laki-laki utusan dari jihatil hakim. Jadi seorang yang dikirim. Wa yas'ana lahu 'alal Malik Nuruddin haqqan. Dia mengaku punya hak yang belum dikembalikan oleh Nuruddin Zinki ini. Nah, akhirnya apa? Dilaporkan ke qadhi. Setelah itu ajudannya menyampaikan tentang kisah tersebut. Kemudian dia menghadap qadhi bersama orang yang menuduhnya tadi, itu Qadhi Kamaluddin Az-Zahruzi. Ini Syahrazuri nama qadhi ini, ya. Ya, Syahrazuri. Kamaluddin Syahrazuri, dia waqad asal ilaihi min asna'i tariq alla tu'amilni illa mu'amalatal khusum. Ya, kemudian dikirim oleh dia di dalam perjalanan menuju qadhi itu, jangan engkau menilaiku menghukum atau tidak memandangku tidak memandangku kecuali sebagai seorang yang sedang dalam ada perkara, ya, sebagai orang berkara. Fahina wasala waqafa Nuruddin ma'al khasmihi. Ketika sampai di kantor hakim tersebut berdiri, ya, hatta fasatul hukuma, sampai putusnya perkara tersebut. Walam yusul larjil hakun, tetapi enggak ada bukti bahwa orang tersebut memiliki hak, ya, atas Nuruddin Zinki tersebut. Yang benar adalah milik itu adalah milik kekuasaan, milik sultan, milik penguasa. Tak kala jelas hal itu, qala sultan, ya, seorang sultan datang, inna majitu ma'ahu. Kata hakim ini, aku yang datang bersama dia. Li'alla yatakhallafa ahadun anal hudur ila syara'. Ya. Kenapa kata Nuruddin Zinki ini, alasan Nuruddin Zinki ini, kenapa aku berani hadir ke tempat persidangan bersama dia untuk menunjukkan jangan sampai ada seseorang yang enggan untuk hadir, ya, menghadiri panggilan qadhi, ya, untuk memberikan sebuah keadilan, ya, la yatawadun anil hudur ila syara'.
Jangan sampai ada orang yang tidak mau hadir untuk menerima keputusan agama. Fa innama nahnu shihnakiyatun baina yadayhi. Ya. Wa ana a'lamu annahu la haqqa lahu 'indi. Saya tahu sendiri ya bahwa saya tahu sendiri bahwa saya tidak punya hutang apa-apa sama dia gitu. Tetapi saya ingin membuktikan kepada kalian qad inni malaktuhu dzalika wahabtuhu, dan kemuliaannya akhlaknya dia, ketahuilah bahwa aku akan memberikan hal itu kepada dia sesuai yang dia dituduhkan, satu satu perkarangan atau satu tanah atau suatu hak yang dia minta kepada Nurdin Zinki, diberikan walaupun dia tahu itu bukan haknya. Tapi kenapa Nurdin Zinki tahu betul bahwa orang ini sebetulnya tidak benar dalam tuduhannya? Dia ingin membuktikan bahwa semuanya harus di dalam melalui keputusan resmi melalui hakim, dan menunjukkan bahwa siapapun di bawah hukum itu sama, maka dia menunjukkan walaupun dia sebagai seorang raja, seorang sultan, dia tetap hadir di hadis persidangan untuk menerima tuduhan tersebut dan sampai dibuktikan apakah tuduhan itu benar atau tidaknya. Namun kemuliaan dia lagi adalah ketika walaupun tidak terbukti orang tadi menuduh sesuatu pada dia, namun apa yang dituduhkan kepada dia, ya, hak yang dia minta tetap diberikan oleh Nurdin Zinki. Baik. Masih banyak kisah-kisah di sini disebutkan oleh Kasil di sini, ya. Disebutkan wa arsala qadi Tajuddin rasulan min jihati yuqalu lahu Suwaidun. Ya, liyuhdir al-malika Nurdin ila majlisil hukum lisama'i da'wa min rajul alaihi. Ini kisah yang lain, ya. Kisah yang sama namun dari riwayat lain, yaitu seorang qadi Tajuddin mengirim utusan kepada sultan, kepada raja Nurdin untuk menghadiri persidangan, mendengarkan yaitu dakwah, ya, tuduhan, ya, dakwaan yang kepadanya, ada dakwaan atasnya. Fabalagha Suwaidun risalah ilal hajib. Lalu diantarkan surat tersebut kepada ajudannya, ya, ajudannya. Maka setelah ajudannya masuk, wa huwa yadhaq wa yaqul, ya. Di mana ajudan ini masuk sambil ketawa menemui Nurdin Zinki, liyuqimil maula ila qadi li sama'i da'wah. Ya, ini ada surat permintaan agar maula, maksudnya adalah tuan, diminta hadir, ya, ke mahkamah untuk mendengarkan dakwaan. Wa kana yastazib bidzalika, seakan-akan ajudan tadi berolok dengan hal demikian. Wa qalahu Malik, dan Malik Nurdin Zinki menjawab, wa malaka tastazib bidzalik, kenapa engkau seakan-akan meremehkan hal itu? Summa qala ituni bi farsi, dia katakan ambil, tolong sediakan kudaku. Panahadha wa huwa yaqul, dan lalu dia naik kudanya sambil membaca ayat, innama kana qaulul mu'mini idza du'a ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Hanya saja ungkapan seorang mukmin itu apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk memberi keputusan di antara mereka, maka mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami tunduk. Dan ini kesolehan seorang hakim, seorang penguasa, raja, yang dengan ketika ada dia dituduh dengan sesuatu, dia datang langsung menerima tuduhan dan dakwaan tersebut di persidangan, ya. Wa dzabal al-hakim wa kana yawman matiran, ya. Dan dia pergi menghadap hakim, ya, yang qadhi tersebut dalam kondisi yang hujan. Wa katsir wahal, banyak lagi. Wahal itu adalah kalau kita, ya, becek, ya, itu lumpur, ya, lumpur bahasa kitanya. Itu dalam keadaan jalan berlumpur sedang hujan. Rahimahullah, semua Allah merahmatinya. Begini seorang raja yang rendah hati terhadap hukum, terhadap rakyatnya demikian. Dia dituduh oleh rakyatnya walaupun tidak ada bukti menurut dia sudah yakin, namun dia tetap menghormati proses hukum, ya. Ini berkata Ibnu Katsir, wa huwa awwalu man bana darul adil. Dialah orang yang pertama membangun sebuah kantor khusus untuk menegakkan keadilan. Kalau masa kita ini mungkin ketika banyak korupsi dibuat suatu komite khusus, yaitu KPK, ya. Perkara yajlisu fiha fil usbu' yawmain, di mana di kantor itu 2 hari dia duduk. Hadir di situ, ya, 2 hari, dan ada yang kadang 4 hari, kadang 5 hari. Wahdul qadi wal fuqaha, dan itu yang tadi dia hadirkan, panggil para qadi, para ulama-ulama dari berbagai mazhab. Wal yahjubu yawma idzin hajibun bal yasilahi al-qawi wa dhaif. Dan hari itu tidak ada pengawal yang mengawalnya. Semua bisa masuk menemui menghadap dia, baik yang orang pejabat tinggi ataupun orang-orang rendahan. Fa yukallimun nas, dan dia berbicara langsung, mendengarkan. Wa istaftihimuhum wa yukhatibu min nafsihi. Jadi ditanya kepada ulama bagaimana hukumnya ini dan bicara langsung kepada mereka. Fa yakshifu zalim,
dia mencarikan siapa yang melakukan kezaliman. Ya, mencari, menghukum orang yang zalim. Wa yansiful mazlum, dan beri keadilan daripada orang yang dizalimi. Ya, dari orang yang menzaliminya. Wa kana sabab dzalika an asasa din syirakuhu Ibnu Syahina. Dan sebab hal itu menimbulkan, yaitu ada raja lain, ya, syirakuhu, namanya Syirakuh Ibnu Syadhi, karena qad azuma sya'nu, dia adalah seorang raja yang terkenal berbuat zalim ini, raja yang lain ini. Hatta sara kanu syariku fil mamlakah. Jadi ada seseorang ini yang pejabat, seakan-akan dia adalah syarikuhu, adalah saingan dalam kekuasaan. Waqtana al-amlak wal amwal wa mazar al-qura. Dia banyak memiliki, yaitu al-amlak, tanah, harta, kebun, dan bagai ladang. Farubbama zalama nuwabuhu jiranahum fil aradi. Dan sebagian daripada wakil-wakilnya juga melakukan kezalim terhadap tetangganya dalam urusan tanah pokoknya. Wa kana qadi Kamaluddin yunsifu kulla man ista'dahu ala jami' umara. Qadi Kamaluddin ini mampu memanggil, menegakkan hukum terhadap semua umara, gubernur-gubernur atau pejabat-pejabat, kecuali yang satu ini, yaitu namanya Asaddin. Gelarnya gitu. Tatkala Nuruddin Zinki membangun kantor khusus untuk menegakkan keadilan, ya, Parlamentamna Malikun Nuruddin Darul Adil, taqaddama Asaddin ila nawabihi. Jadi tatkala Nuruddin Zinki membangun kantor khusus untuk menyelesaikan permasalahan kezaliman, nah Asaduddin ini dia berbicara kepada para nuwabihi, jadi nuwabihi adalah petugas-petugasnya, bawah-bawahannya, alla yad'u li ahadin indahu zulmatan, jangan sampai membiarkan siapa yang pernah terzalimi, wa in kana 'aziman, baik itu yang besar sekali, harus dibayar, mengembalikan hartanya. Fa inna zawal malihi ahabu ilaihi min ayyarahu Nuruddin bi'aini zalim. Dia bicarakan kepada bawahannya untuk memberikan setiap orang yang datang meminta haknya kepada Asaduddin ini, kepada pejabat ini yang Asaduddin ini, untuk menyerahkan siapapun yang pernah dizalimi, meminta haknya, berikan. Walaupun besar sekalipun, berikan. Kenapa? Karena dia takut jangan sampai dia diketahui oleh Nuruddin Zinki ada dengan pandangan sebagai orang yang berbuat zalim. Jadi kalau seorang pemimpin itu benar-benar jujur, bawahannya pun takut. Ini buktinya di sini, bawahannya dari Nuruddin Zinki ini, yang sebelumnya terkenal dengan orang banyak melakukan kezaliman, akhirnya setelah Nuruddin Zinki benar-benar menunjukkan keseriusan dengan menumpas kezaliman, orang bawahannya tadi justru memerintahkan anak buahnya untuk mengembalikan kezaliman yang ada itu, walaupun besar sekalipun ukurannya atau biayanya, ataupun kezaliman itu harus ditebus dengan pengeluaran yang besar, harus dikembalikan. Karena dia takut jangan sampai informasi kepada Nuruddin Zinki bahwa dia ada seorang gubernur ataupun pejabat yang berbuat zalim. Ya. Atau dia yuqifahu ma'a khasmin minal amah, atau sampai dia dipanggil duduk di persidangan bersama orang umum, ya. Fafa'alu dzalika, maka bawahan dari Asaduddin tadi, Syariku bin Syadhi ini melakukan hal itu, bawahannya mengembalikan semua yang pernah dizalimi oleh dia. Falamma jalasa Nuruddin Zinki bidaril adl marratan mutatawilatan lam yara ahadan yasta'di ala Asaduddin. Ketika dia telah suatu hari dia duduk di kantornya di pusat Dewan Keadilan itu, ya, tidak ada seorang pun mengadu tentang tingkah laku tentang Asaduddin ini, ya, tentang Asaduddin ini yang terkenal dengan melakukan kezalim. Dia mendengar bahwa informasi-informasi selentingan tahu bahwa orang ini berbuat kezaliman. Pasal al-qadi an dzalik, lalu ditanya kepada hakim, ada jaksa, ya, atau hakim, kenapa tidak ada satupun yang melaporkan dia? Fa'alamu bisurtil hal. Lalu dikasih tahu oleh qadi atau jaksa agung ini kepada Nuruddin Zinki bahwa si Asaduddin ini mengembalikan semua kezaliman
dengan alasan takut akan dipanggil oleh Nuruddin Zinki atau bersidang di hadapan Nuruddin Zinki. Maka Nuruddin Zinki bersujud ketika itu, syukran lillah, bersujud kepada Allah SWT. Wa qala alhamdulillahilladzi ja'ala ashabana yansifuna min anfusihim. Ya, segala puji bagi Allah yang menjadikan sahabat-sahabat kami orang-orang yang adil terhadap diri mereka sendiri. Nah, begitu bagaimana pentingnya menegakkan sebuah keadilan dan perlunya teladan yang dari pihak pejabat yang tertinggi kepada bawahannya, memberikan teladan di hadapan hukum. Ya. Kemudian ini adapun keberaniannya ini masih panjang ya. Dia seorang yang pemberani. Dia kemudian juga syuja'an saburan fil harb, orang yang sangat sabar dalam berperang. Ya. Bahkan pernah dia katakan wa ta'aratu li syahadati ghaira marrah falam yattafiq li dzalik. Katanya saya berkali-kali ingin mati syahid tapi enggak pernah dapat, katanya. Wa qala yawman al-faqih Qutbuddin An-Naisaburi, dan ketika itu pada suatu hari berkata kepadanya Faqihuddin ini Qutbuddin An-Naisaburi berkata, billahi ya maulana, wahai tuan kami, jangan engkau Maulana Sultan, wahai tuan kami, la tukhatibi nafsik, jangan engkau menimbulkan bahaya bagi dirimu. Fa inna kalau kutila jami'an man ma'ak. Kalau engkau nanti dibunuh, tentu orang yang bersamamu juga akan terbunuh nantinya. Wa ukhizatil bilad, tentu negeri ini akan diambil oleh musuh-musuh. Faqala uskut ya Qutbuddin. Lalu dijawab oleh dia, diamlah engkau hai Qutbuddin. Man huwa Mahmud? Ya, siapa maksudnya? Siapa Mahmud ini? Siapa saya ini? Katanya. Man kana yahfadul bilad qabli? Siapa menjaga negeri ini sebelum aku? Allahu la ilaha illahu. Subhanallah, tauhidnya yang begitu kuat ya. Tidak menjaga bilad ini kecuali Allah, bukan saya menjaga. Jadi ketika tadi Qutbuddin ini, seorang ulama ini berkata kepada dia, kalau kamu terbunuh, nanti juga terbunuh pasukanmu, nanti negeri ini siapa yang bisa menjaga dari serangan musuh? Negerinya akan jatuh ke tangan musuh. Lalu dia jawab, ya, uskut, diamlah engkau wahai Qutbuddin. Siapa Mahmud? Siapa Mahmud itu maksudnya dirinya dia. Siapa saya ini? Ya, siapa yang menjaga bilad ini? Siapa yang menjaga negara ini sebelum saya? Allahu la ilahu. Allah yang menjaga sebelumnya, tiada berhak disembah kecuali dia. Qala fabaka man hadar, sehingga orang-orang yang hadir di sekitar itu ada yang menangis. Nah, ini melihatkan bagaimana kekuatan ilmu dan iman, ketakwaan seorang raja yang membawa efek sangat positif dalam kekuasaannya. Semoga apa yang kita ceritakan ini dapat menginspirasi generasi muda kita jika mereka memikul amanah, ya, amanah-amanah, baik amanah itu kecil maupun besar. Dan demikian pula kepada para pejabat kita hendaknya menjadikan tauladan, ya, generasi-generasi yang telah menorehkan jasa emas kepada umat dan bangsa mereka, ya, terutama dari tokoh-tokoh Islam yang terdahulu, yang mereka dengan ketakwaan, kejujuran, keadilan, mereka telah dapat memberikan ketenangan, kesejahteraan kepada rakyat mereka. Sebenarnya masih banyak cerita ini, masih panjang ya, karena waktu membatasi kita. Barangkali kita cukupkan sampai di sini dulu untuk pembahasan ini, ya, karena memang Ibnu Katsir sangat panjang, ya, menceritakan tentang bagaimana kisah Nuruddin Zinki ini, ya, dengan berbagai peristiwa yang penuh faedah, ya. Kemudian disebutkan beliau wafat pada hari Rabu 11 dari bulan Syawal dari tahun ini. Qubida ila rahmatillah, di situlah beliau meninggal dengan umur sekitar 58 tahun, ya. Walahu fil mulki samani 20 sana, dan beliau berkuasa sekitar 28 tahun. Jadi beliau berkuasa 28 tahun, rahimahullah. Wasuli alaihi bil jami' qal'ah bi Damashq, yaitu qal'ah ini adalah benteng, ya. Jadi yang di masjid benteng itu disalatkan di Damaskus dan dikuburkan di sana, ya. Baik, inilah kisah yang sekilas ya tentang Nuruddin Zinki. Sebetulnya masih panjang sebetulnya berbagai jasa-jasa baiknya dan kisah yang penuh inspirasi, ya. Dan beliau menyebutkan sifatnya, beliau adalah tawil qamah, orang yang tinggi gagah, asmar laun, agak berkulit sawo matang, hulwal ainain, ya, memiliki dua mata yang indah, wasi al jabin, ya, luas, memiliki kening yang luas, hasanah surah, sangat ganteng, ya.
Turki al-syakl, yang mirip dengan keturunan Turki, laisa lahu lihya illa fi hanakihi. Jadi lihyanya enggak ada di sini kecuali di hanaki di sini saja. Kemudian disebutkan mahiban mutawadhi'an. Orang yang sangat disegani sekaligus dia ada orang yang tawadhu, ya. Alaihi jalalatu nur al-Islam wa ta'zimul qawaid syara'. Dia ada orang-orang yang sangat mengagungi nilai-nilai Islam, ya, dan terlihat pada kepribadiannya, pada mukanya cahaya keislaman dan mengagungkan qawaid syara', yaitu aturan-aturan agama. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Demikian dapat kita bahas. Semoga apa yang telah kita ceritakan tentang bagaimana kepribadian seorang Raja Nuruddin Zinki yang mengembalikan kejayaan Islam di dalam kekuasaannya, dan akhirnya nanti, dan dia sebetulnya berusaha menyelamatkan di dalam Wikipedia, akan bisa antum lihat di Nuruddin Zinki, ketik di sana akan banyak sekali pertempuran yang dia pimpin melawan pasukan Salibiyah, ya, perang salib kedua, dan dia juga berjuang menyelamatkan Baitul Maqdis yang akhirnya nanti akan berkali-kali dia membangun mimbar. Dia sudah buat mimbar untuk dipasang di Masjid Al-Aqsa yang baru bisa dibebaskan. Masjid Al-Aqsa itu dari tangan kaum Salibi adalah di masa kekuasaan Salahuddin Ayyubi. Nah, mimbar yang telah dibuatnya itulah yang dipasang sampai sekarang ada di Masjid Al-Aqsa, disebut dengan mimbar Salahuddin Ayyubi, dan pada asalnya itu adalah dibuat oleh Nuruddin Zinki. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada al-akh yang baru kita untuk membacakan pertanyaan, dipersilakan. Nah, baik, syukran jazakallahu khair kepada Al-Ustadz yang sudah memberikan pemaparan, penjelasan bagaimana keadilan dari seorang raja, yaitu Nuruddin Zinki, yang Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, begitu adilnya raja yang Ustadz jelaskan ini. Lalu bagaimana jika keadaan rakyatnya dan pemimpin-pemimpin di bawah raja atau di bawah presiden banyak yang melanggar peraturan, baik yang pelanggaran yang dianggap ringan atau berat, apakah akan tercipta suatu negara yang adil dan makmur serta lahir pemimpin yang adil dengan keadaan seperti itu? Sedangkan di setiap zaman manusia kebanyakan berbuat kefasikan, dan bagaimana caranya dalam sejarah untuk mendapatkan raja yang adil seperti itu, Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, kalau kita melihat sejarah dari Khalifah Al-Musta'di'u bi amrillah, dan itu beliau kan lahir juga dari kondisi yang sebelum juga banyak kezaliman, ya. Luar biasa kezaliman, sehingga wilayah Islam penuh dicaplok dan jatuh kepada tangan musuh. Bahkan berkuasanya satu firqah yang sangat dolala, yaitu firqah Batiniyah, Daulah Fatimiyah di Mesir, dan menguasai beberapa daerah di Mosul dan sampai Damaskus, ya, sebagian daerah-daerah Syam. Ya, cukup luas mereka memiliki kekuasaan. Namun setelah itu, kenapa mampu diperbaiki kondisi itu? Ya, al-batil la yadum, itu yang pertama. Kebatilan tidak akan pernah selamanya. Tetapi kapan kebatilan itu? Apabila ahlul haq muncul. Nah, disinilah tugas kita menciptakan generasi untuk merubah keadaan yang akan datang. Di samping kita berupaya merubah kondisi yang ada, tapi kita jangan lalai dengan generasi yang akan datang. Kalau kita lihat lahirnya Al-Musta'di'u bi amrillah lahir daripada orang tua yang taat juga. Ya, karena kita harus tahu bahwa di tengah umat ini la yakhlu minal khair, tidak akan pernah hilang kebaikan dalam umat ini. Memang kadang-kadang mayoritas kadang-kadang banyak yang lembu muncul itu adalah kejahatan, kadang-kadang baru lahir generasi yang berkualitas. Dan itu kondisi ya selalu akan sedemikian rupa, ya. Tidak akan selamanya terjadi kemakmuran, cuma ada kondisi-kondisi juga kezaliman. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun ummati dhahirina al-haq. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al-haq. La yadurru man khalafahum wala man khadhalahum hatta ya'ti amru. Akan selalu ada orang yang benar-benar mengamalkan agama,
ya, menjalankan agama, selalu akan ada. Maka kita bagaimananya adalah berbicara dari sisi masyarakatnya, kebaikan pendidikannya, terutama pendidikan agama. Intinya di situ. Kalau kita lihat setiap kejayaan dicapai dalam sejarah, kalau kita lihat ya, umumnya adalah lahir dari pemimpin-pemimpin yang taat beragama. Itu pasti. Pemimpin yang taat beragama, yang takut kepada Allah, yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada syariat Allah. Kemudian dari situ mereka kekuasaan itu bukan sebagai hal yang dinikmati oleh dia, tapi suatu hal yang merasa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kita lihat pemimpin-pemimpin yang adil seperti sejarahnya Khulafaur Rasyidin, kemudian berlanjut dengan masa Umar bin Abdul Aziz yang terkenal sekali, dan kita lihat bagaimana Umar bin Aziz, apakah orang yang berpoya-poya atau seorang yang zuhud? Maka pemimpin yang zuhud itulah yang akan memberikan, ya, karena tujuannya kita berkuasa bukan untuk mengumpul kekayaan untuk 7 keturunan, tidak, atau mewariskan kekuasaan kepada anaknya, tidak. Sebenarnya Umar bin Khattab tidak mau mewariskan kekuasaan kepada anaknya dan seterusnya, ya. Di sinilah kita lihat bahwa untuk menciptakan itu adalah dengan pendidikan, ya, mendidik anak-anak, ya, akan suatu saat Allah akan berikan kesempatan untuk mereka tampil membawakan yang terbaik bagi umat mereka. Ya, di samping berusaha secara pendidikan, berdoa, mencari lingkungan yang terbaik, ya. Dan awal semuanya kita lihat, baik al-khalifah al-mustadi'u bi amrillah, di mana kekuasaannya kembali jayanya Islam, kembali kuatnya Islam dan Ahlussunnah. Demikian pula masa Nurul Zinki dan Salahuddin al-Ayyubi. Itu kalau kita lihat kepribadian mereka yang mampu merubah kondisi itu, kepribadian mereka yang dekat dengan Allah, dan itu mempengaruhi orang sekitar mereka, bahkan sampai bawahan mereka pun takut untuk berbuat zalim karena kepribadian yang ada. Dan menciptakan pribadi inilah tugas-tugas kita. Ya, lahir pemimpin, pemimpin yang amanah, yang jujur, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimana kita katakan tadi bahwa urusan sehebat apapun pemimpin, kalau tidak mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mampu mengurus rakyatnya. Dia justru akan kebingungan, dia justru akan kelimpungan, ya, bagaimana harus menghadapi persoalan. Yang jelas tidak mudah mengurus sebuah bangsa yang jumlahnya umpamanya di negara kita 200 juta lebih. Ya, nggak mudah itu. 204, kalau sekarang sudah 200 berapa? 80-60 juta umpamanya jumlah rakyat Indonesia. Itu kan luar biasa. Jangankan mengurus ratusan juta, menguruskan anak saja, 5 orang saja dalam keluarga atau 2 orang saja, betapa repotnya seorang orang tua. Maka seorang pemimpin itu berarti punya kekuatan yang luar biasa sebenarnya dari segi kesabarannya, keberaniannya, kepintarannya. Mesti ya di atas rata-rata istilahnya, ya, begitu. Bagaimana dia mendapatkan itu di atas rata-rata? Bukan karena kecerdasan semata, tapi adalah karena kedekatannya kepada Allah. Allah memberikan, mengilhamkan hal-hal yang terbaik dalam programnya. Dia terinspirasi membaca sejarah-sejarah, ya, dalam kekuasaan yang berhasil. Dia baca bagaimana orang itu berhasil, bagaimana dia bisa dekat dengan rakyatnya, bagaimana dia membangun rakyatnya. Apakah karena memang rakyatnya kaya semua? Tidak. Ya, kalau dulu kan tidak berasal semua mensejarahkan rakyat itu bukan dengan ekonomi saja. Tapi kalau rakyat itu adalah orang-orang yang hidupnya tidak berpoya-poya, hidupnya, saya kira di negara kita akan capai keadilan hidupnya sejahtera. Tapi kan pola kehidupan yang kemewahan yang berlebihan ini menyebabkan orang selalu ingin dapat uang, ingin belanja, ingin bermewah, ini yang pancingan-pancingan ini yang membuat mereka kadang-kadang karena gaji tidak cukup, walaupun sudah gajian puluhan juta dalam sebulan, tapi harus pergi ke sana, royal di sini, beli ini barang-barang yang branded segala macam, ingin demi gaya, ini yang membuat kehidupan susah. Menyebabkan mereka tidak berpikir untuk fakir miskin, bahkan mereka ingin mengambil hak fakir miskin, bahkan ingin mengkorupsi hak-hak fakir miskin, karena dari gaya tadi itu. Kesadaran itu, dia tanggung jawabnya terhadap amanah yang dia pikul. Nah, ini kalau dibina mental itu dari awal, ya, jangan bahwa untuk pendidikan tingkat SD, SLTP, SMA, itu sangat perlu ditekankan masalah pembinaan dari kepribadian keislaman, sehingga lahir orang-orang yang begitu yakin dengan akidahnya, orang-orang yang teguh dalam mengamalkan agamanya. InsyaAllah lahirlah pemimpin-pemimpin yang membawa kebaikan, keberkahan bagi bangsa dan negaranya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, baik. Syukron jazakallahu khair atas, jawaban dan penjelasan Al-Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Nah, Ustadz, di dalam dalil terdapat bahwa kita haram untuk memaksiati Allah dalam mentaati makhluk. Lalu bagaimana aplikasinya jika kita menemukan peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa yang hal tersebut bertentangan dengan syariat? Bagaimanakah cara menolaknya? Apakah kita menolak dengan terang-terangan lalu disebarkan kepada manusia keumuman, ataukah kita menolak untuk cukup dalam untuk diri kita sendiri, Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, ini satu faedah yang kemarin kita belajar dengan salah seorang masyayikh menyebutkan. Terkhusus secara kondisi sekarang ini, kondisi COVID ini. Ya, beliau mengatakan, karena banyak orang berasumsi ketika adanya pelarangan untuk sholat berjamaah, ini melarang melakukan agama. Melarang orang bertemu dengan Allah, beribadah. Yang dilarang di sini bukan dilarang beribadah. Dan larang ini bukan untuk seterusnya. Hanya ada kondisi-kondisi. Bagi orang yang berilmu, maka persoalan ini diserahkan kepada ahlinya. Bagaimana fatwa ulama di sini? Apakah pemerintah di sini bertujuan melarang orang beragama, menjalankan agamanya, atau tujuannya adalah sesuatu memang ada rekomendasi dari agama, hal seperti itu, ada sejarahnya, dalam dalilnya, dan juga ada dalam sejarah di praktek ini dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, ada enggak? Ya, bayangkan kalau hujan saja, itu kan solu pirihalikum. Kalau jalan itu becek, penuh lumpur, itu boleh sholat di rumah. Itu salah satu dalil bagaimana kemudahan. Jadi agama ini kadang-kadang kita menganggap, nah ini pentingnya ilmu dalam beragama itu. Agama itu bukan berarti yang dilarang di sini bukan dilarang beragama sebetulnya. Dilarang adalah proses hal-hal yang menimbulkan semakin menularnya penyakit. Dan ijma, dan ulama-ulama yang berilmu sedunia tidak ada yang melarang hal seperti ini. Karena tujuannya hanyalah sementara, waktu. Bukan melarang selamanya. Yang aneh kadang-kadang yang mengkritisi ini sebetulnya adalah orang-orang yang kadang-kadang jarang ke masjid. Ya, saya menemui orang-orang yang banyak berkata demikian ada orang yang tidak berilmu, orang-orang awam. Saya bahkan mendebat, itu mah setan yang melarang ke masjid. Gitu dia Pak bilangnya. Dan saya langsung dengar, itu mah setan yang melarang ke masjid. Makanya corona menjangkit karena orang dilarang ke masjid. Gitu maksudnya. Dia jangan pola dengan pikir yang kebodohan. Padahal agama kita itu membolehkan hal itu. Di sini kalau pemerintah melarang ketika ada wabah penyakit, itu memang ada dalil dari agama. Dan pemerintah ya di sini mestinya lebih mengedepankan pendekatan para ulama di sini. Ya, ini yang dilakukan. Inilah pentingnya duduk bersama antara umarok dan ulama tadi. Ya, diajak berkomunikasi yang baik, dijelaskan dengan cara yang baik. Ya. Karena kalau umat ini dijelaskan dengan baik, dengan penjelasan yang baik, maka difasilitasi ulama itu untuk berbicara. Ya, tadi kalau kita lihat ya, Nuruddin Ziki dia memfasilitasi ulama itu, memberikan kedudukan, memberikan kesempatan, bahkan berkomunikasi dengan para ulama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan negaranya, terutama menegakkan keadilan. Dia dipanggil qadhi, dipanggil para ulama. Nah, hal ini harus dilakukan dengan baik. Jangan lebih banyak yang beroceh itu adalah tokoh politik, karena akan pandangannya ini adalah kepentingan politik nanti. Jadi cara memberikan informasi itu perlu juga disalurkan cara yang benar. Itu juga kadang-kadang membuat kadang-kadang masyarakat sulit untuk menerima suatu nasihat dan kebenaran sebuah aturan. Nah, kita katakan, contoh, saya ingin langsung ke topik yang dimaksud seperti umpamanya melarang orang sholat Jumat, segala macam. Karena ada ini. Ini bukan hanya di negara kita. Apakah ulama-ulama yang ada di negara kita, ulama-ulama yang dibodohi oleh pemerintahnya semua? Ya, tidak demikian. Maka oleh sebab itu ketika terjadi persoalan-persoalan nawazil, kejadian-kejadian serupa ini, itu diserahkan kepada dua ahli. Ahli masalah kesehatan dan ahli masalah agama. Dua-dua ini yang bicara. Ya, kalau memang secara medis sudah dipastikan dapat menular dengan cara berkumpul dan menularnya dengan cara-cara begini, sudah dijelaskan. Nah, ulama kita mengambil kesimpulan. Kalau begitu, agama kita memberikan kelonggaran. Tidak dipaksa ke masjid. Ya, kan ada kelonggaran.
Jangankan wabah, tadi kita jelaskan. Halangan karena hujan saja, dan jalannya becek, jalannya berlumpur, itu dibolehkan sholat di rumah. Bayangkan itu. Ya, ketika ada angin kencang, petir, boleh nggak sholat di rumah? Boleh. Ya, boleh tidak adakan sholat Jumat ketika terjadi ada kondisi-kondisi, maka dipelajari, tanya kepada ulama yang berilmu. Ya, bukan orang yang emosional politik yang kita tanya. Ya, karena ulama juga ada, ulama itu ya banyak jenisnya sekarang ya. Ada ulama yang sukanya menjilat, ada ulama politik, ada ulama macam-macam. Lihatlah ulama yang memang jauh dari tidak punya kepentingan apa-apa, memang dia adalah menyampaikan ilmu kepada umat, tidak kerjanya mencela pemerintah, juga kerjanya tidak menjilat pemerintah, juga beda lagi. Ada ulama yang menjilat juga ada, tidak menafikan. Nah, ini yang perlu dibenahi sebetulnya, dibenahi. Hendaknya ulama berada pada posisi mereka, tidak terlalu menunjukkan pembelaan terhadap pihak tertentu, tapi bicara sesuai ilmu agama. Nah, disinilah umat ya, kalau seandainya ditakdirkan tadi pertanyaan, ada memang jelas-jelas itu bertentangan dengan ajaran agama, ya kita tidak boleh mentaati pemerintah kita. Kalau memang itu melarang suatu hal yang bertentangan dengan prinsip Islam, ya, prinsip Islam, dasar Islam, dan itu merupakan usul agama, tidak boleh ditawar-tawar, ya kita tidak taat. Tapi bukan berarti kita tidak menyalahkan semua perintahnya, tidak. Hanya yang ditolak perintahnya yang salah ini saja, yang bertentangan dengan ajaran agama. Tapi perintah lain kita taati. Ya, tidak dijadikan satu isu ini untuk melunturkan, untuk menjatuhkan kehormatannya, enggak juga. Ya, di masa pemerintahan para sahabat, Khulafaur Rasyidin, ya, dan di pemerintahan lain, begitu sikap. Yang salah disalahkan, tidak merembet, tidak jadikan kesalahan itu seperti penyakit menular juga, seperti corona juga. Dianggap semua keputusannya salah. Tidak demikian. Yang satu itu kita sikapi. Dan lebih gampangnya adalah seperti kepada orang tua kita. Sebenarnya yang diajarkan dalam Al-Quran, surah Luqman ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi Allah memberikan bagaimana Luqman menyampaikan kepada anaknya, jika dua orang tuamu itu menyuruh kamu untuk membuat syirik, jangan taati. Tapi apakah berarti orang tuanya harus caci maki? Tidak. Perintah ini tidak. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bahkan di ujung ayat disebutkan, tetap gauli orang tuamu di dunia secara baik. Walaupun dia menyuruh untuk berbuat keluar dari agama, buat kesyirikan. Tidak. Tetap kamu tidak taati perintahnya, namun tetap berbuat baik kepada orang tuamu. Di dalam menyikapi ada aturan-aturan yang memang bertentangan dengan prinsip Islam, memang kita tidak taati, tapi bukan berarti kita menolak semua perintahnya, melakukan provokasi untuk menentang perintah-perintah yang lain. Tidak. Perintah-perintah yang positif yang lain kita taati. Itu yang diajarkan dalam agama kita. Jadi, pertama, harus dijelaskan apakah benar keputusan ini mutlak bertentangan agama. Tadi kenapa saya jawab lebih tafsil lebih dahulu? Karena jangan sampai ditarik ini dalam masalah sekarang ini, penyakit wabah yang sedang menular ini. Ya, hatta kalau ada konspirasi, ada mengatakan ini konspirasi musuh. Ya, konspirasi musuh. Tapi agama kita memberikan aturan bagaimana ada konspirasi ini. Ketika ada musuhmu membuat konspirasi buat kamu, ada aturannya dibuat oleh Allah SWT. Bahkan konspirasi alam, terjadi alam melakukan sesuatu. Tapi perlu kita ketahui, tidak satu pun terjadi di muka bumi kecuali atas izin Allah SWT. Maka ada kondisi-kondisi di sini. Ya, kondisi ketika musuh menyerang, bagaimana harus sholat. Dalam peperangan ada aturan sholat. Itu semua aturan agama kita. Oh, bukan berarti karena musuh lagi nyerang kita, kita tetap sholat, nggak mau. Tidak demikian. Boleh sholat, ada nama sholat khauf. Ya, dan ada aturan-aturan agama kita. Nah, itu jadi perlu dipastikan apakah memang aturan itu bertentangan dengan ajaran agama. Kalau memang sudah pasti dikatakan oleh para ulama ini, bukan kata orang-orang, bukan isu-isu media sosial ya. Dipastikan ya, ijma' para ulama menjelaskan ini bertentangan dengan ajaran Islam, prinsip Islam, ya, maka hal ini memang tidak kita taati perintah itu. Tapi bukan menjadikan kita untuk melawan kepada dia dalam perintah-perintahnya yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Al-Ustadz. Demikian, dan dua pertanyaan tadi mencukupi untuk waktu yang telah disediakan Ustadz di kesempatan pagi menjelang siang ini. Dan mungkin silakan untuk disampaikan kesimpulan untuk para pemerhati roja sekalian. Nah.
sekalian. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih dan juga mohon maaf atas segala kekurangan dan pencapaian materi ini. Semoga Allah SWT memberkahi waktu kita dan menjaga kita dari segala hal yang buruk, menjauhkan kita segala hal yang buruk dan memberikan kemudahan kepada para pemimpin kita untuk mencarikan solusi dari berbagai permasalahan bangsa ini. Dan kita mohon kepada Allah tidak akan pernah putus dalam doa kita untuk Allah secepatnya menyelamatkan kita dari wabah ini dan mengangkat wabah ini dari negeri kita dan negeri kaum muslimin yang lainnya. Terima kasih. Demikian. Terima kasih juga kepada teman-teman dari studio 2 Silensi dan studio mini Sayyidi Imam Syafi'i. Semoga Allah SWT melindungi antum semua dari segala hal yang buruk dan menjaga antum dalam keadaan sehat walafiat. Sallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.